Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan hingga unlimited, tidak mampu menghitung. Salawat bertangkaikan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan, semoga selamanya tercurah limpahkan kepada revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan Pondok Pesantren Rohbatul Ulum yang kami hormati, asatidwa asatidah yang kami hormati, serta santriin wa santriyah yang kami cintai dan mencintai kami. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan uraian mengenai Islam, agama yang membawa kedamaian. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Pada ayat tersebut ditunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang condong pada kedamaian, bukan justru memecah belah atau justru membuat konflik. Selain itu, jauh sebelum modernisasi mendunia dan jauh sebelum adanya teknologi modern, Islam telah mengajarkan kerukunan untuk sesama manusia dan kesamaan martabat bagi semua orang. Selain itu, untuk setiap muslim, terutama untuk para pemuda dan pemudi, mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu mengarahkan masa depan kemanusiaan. Masyarakat dunia memiliki kesamaan dalam hal kemanusiaan. Semboyan negara kita, negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berlaku bagi kita semua. Kita diimbau untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mengenal dialog global dan dalam mengenal maka agama Islam menuntut umatnya untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menegakkan kedamaian di dunia, sehingga persaudaraan terjalin dengan erat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kedamaian, Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kedamaian tercatat dalam sejarah
kedamaian yang telah berjaya dibinakan oleh Raja Sulaiman di zaman dahulu. Sehingga semut di darat dan burung di langit tak sanggup bertelingkar. Bahkan sejarah paling agung Muhammad bin Abdullah juga berjaya membina kesepakatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor supaya mereka hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dan mengelakkan dari pertumpahan darah. Lihatlah betapa Islam amat menuntut kedamaian dan kesejahteraan. Hadirin rahimakumullah. Amin. Pada zaman sekarang ini, kita sebagai umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana banyak sekali terjadi pertengkaran, banyak sekali terjadi pertikaian yang terjadi di kalangan umat Islam. Di mana kita sebagai umat Islam akan merasa marah tatkala kesucian Islam diporak-porandakan. Sehingga Islam memiliki image yang sangat buruk di mata dunia. Oleh karena itu, ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi pertikaian, maka perdamaian merupakan. Jika perselisihan adalah keburukan, jika pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat. Namun, harus kita sadari bahwa usaha damai itu tidak akan terjadi jika tidak diiringi dengan keinginan yang kuat dan dengan niat yang baik. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Oleh karena itu, kita adalah saudara. Karena dengan Allah kita bertuhan, dengan sunnah Muhammad kita berpegang, dengan Islam kita beragama, dan kita berlantaikan bumi yang sama, berbumbungkan langit yang serupa, maka cukup untuk kita bersaudara. Semoga kedamaian yang kita impikan kembali menaungi bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebagai akhir uraian ini, marilah kita tutup dengan sebuah ungkapan. Jikalau ada 1000 orang penegak kebenaran, maka sayalah 1000 itu. Jikalau ada 100 orang penegak kebenaran, maka sayalah 100 itu. Jikalau ada 10 orang penegak kebenaran, maka sayalah 10 itu. Dan jikalau ada 1 orang penegak kebenaran, maka sayalah yang 1. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalam.